Tampak hadir pula Mas Dewan Verrell Bramasta yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahmi jelang puasa dengan keluarga tercinta. Lantas benarkah almarhum juga menjadi salah satu mentor untuk Verrell yang kini kian mantap melangkahkan kakinya di panggung politik tanah air? Tapi begitu terakhir aku ada kasus KDRT, pokoknya dia garda terdepan lah. Pokoknya Ramadan sore itu udah harus di rumah masak buat anak-anak. Sehari jelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis hari ini, Vena Melinda Rabu kemarin menyempatkan waktu untuk melakukan tradisi ziarah kubur. Mengajak putri bungsunya Fania Atabina, ibunda Verrell Bramasta dan Atala Noval ini berziarah ke makam sang papa tercinta Jimmy Rekartono yang meninggal pada 6 Januari lalu dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Setibanya di makam, Vena tampak khusyuk berdoa serta menutup ziarah kuburnya dengan menabur bunga bersama Fania yang diliput secara eksklusif oleh tim Silet. Pemirsa Silet, ini udah nyampe di makamnya papa aku. Iya, ngajak Fania karena baru pulang sekolah. Jadi sekalian aja abis itu dia moles kan di rumah. Zakilalakum mutakum mabaina aidikum wa ma khalfakum la alakum turhamun. Terus ini papi Jamie kesayangannya Fania kan. Sininya deh. Dipenuhi dari badannya, istirahat yang tenang ya Pak. Iya, yang pasti untuk almarhum papaku yang tenang di sana, insya Allah semua amal dan ibadah papa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehari sebelumnya atau tepatnya pada hari Selasa, Vena Melinda sudah lebih dulu menggelar pengajian 40 harian meninggalnya almarhum sang papa. Digelar di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan. Pengajian 40 harian Papa Jimmy dihadiri oleh keluarga dan sahabat. Tampak hadir pula Mas Dewan Verrell Bramasta yang juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bersilaturahmi jelang puasa dengan keluarga tercinta. Lantas benarkah almarhum juga menjadi salah satu mentor untuk Verrell yang kini kian mantap melangkahkan kakinya di panggung politik tanah air? Tanzilal azizir rahim illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Wahai insan yang di sana, mungkin saja ini kau dengar. Sama lah, sarannya sebagai kakek, mudah-mudahan Verrell jadi anggota DPR RI yang amanah, fatona, yang benar-benar dedicated ya untuk masyarakat Indonesia dan jangan sampai terlibat kasus apapun. Makanya kan dia selalu ngingetin aku untuk ngingetin Mas Verrell, tenaga ahlinya Mas Verrell, asprinya Mas Verrell untuk bikin surat integritas, jangan ada yang mau cawe-cawe proyek atau apa. Jadi benar-benar totally untuk masyarakat. Banyak hal-hal dalam kehidupannya yang saya pelajari dari kedua kakek nenek saya. Menariknya, di akhir-akhir masa hidupnya, almarhum sang papa memang sangat dekat dengan Vena, putri sulungnya. Bahkan, almarhum menjadi garda terdepan saat Vena tersangkut beragam masalah, termasuk KDRT yang diterimanya dari sang mantan suami, Ferry Irawan. Kedekatan Vena dan sang ayah terbukti dari keberadaan foto kenangan berukuran besar berdua yang terpatri di tembok rumah. Tapi begitu terakhir aku ada kasus KDRT, pokoknya dia garda terdepan lah. Dia yang benar-benar ingin membalas semuanya dengan dia menunjukkan bahwa dia kebapaan, Ini foto-foto nih. Ini foto yang bikin ada salah satu station, aku jadi bintang tamu. Waktu itu papa baru meninggal, aku kaget masuk studio udah digedein gini semua sama mereka. Nih foto papa, malah kita waktu papa meninggal kita nggak sempat ngegedein fotonya karena pada panik. Kenangan waktu kecil mungkin saya ingat diajarin Eyang itu cara berenang, cara main pingpong.
Sementara itu, dalam rangka menyambut puasa hari pertama, seperti ibu-ibu pada umumnya, mantan None Jakarta tahun 1992 ini juga sudah menyiapkan stok bahan makanan untuk sahur yang tertata rapi di kulkasnya. Ya pemirsa, menjelang puasa, kalau ini kan kulkas khusus daging-daging ya, kalau untuk sayur di belakang. Jadi ini makanan-makanan Fania nih, dumpling, bakso ikan, kayak gini-gini nih kesukaan dia nih. Nah terus dia suka banget sama yang namanya udang, tapi udangnya harus dibikin udang goreng mayones. Jadi tinggal dimarinasi. Nah nih ampela, ini kesukaan aku ya, ikan kesukaan aku. Kemudian nih daging-daging nih. Ini Fania sukanya sayap. Nah kalau aku, yang pasti kalau buka puasa harus ada takjil. Perbedaan yang pasti karena biasanya kalau bulan puasa itu kan momen silaturahmi juga. Mau dibiasain untuk lebih rajin lagi sholat gitu. Beralih dari persiapan Vena Melinda sambut Ramadan pertama hari ini, berikutnya inilah Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik yang sengaja mengambil off dari safari dakwah ke penjuru negeri selama beberapa hari demi menyambut dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah hari ini. Ya, janda almarhum Uje ini ingin Ramadan tahun ini bisa dijalaninya dengan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sementara soal menu untuk berbuka puasa sore nanti, ibu 4 anak ini mengaku lebih suka memasak hidangan yang bukan nasi tapi simpel yang merupakan favorit anak-anaknya. Dan inilah liputan eksklusif tim Silet bersama Umi Pipik menyambut hari pertama Ramadan. Hari saya off karena memang udah dipersiapkan. Sengaja ngasih spare waktu sih, spare hari buat kita ngumpulin tenaga, ngumpulin hati. Kalau di aku tuh anak-anak tuh lebih suka yang kayak yang simpel-simpel sih, kayak salmon di grill gitu-gitu ya, terus bikin fish and chip yang gitu-gitu. Kalau nasi justru mereka tuh kayak agak males gitu. Ya bikin-bikin yang kayak gitu, pasta gitu-gitu. Sama anak-anak sebisa mungkin dari tahun ke tahun harus buka sama anak-anak. Soalnya kan pasti kepikiran ya, aduh nanti anak saya makannya apa, siapa yang masakin, ntar bukanya, aduh udah pokoknya Ramadan sore itu udah harus di rumah masak buat anak-anak. Sore itu udah harus di rumah masak buat anak-anak. Kebahagiaan Umi Pipik di Ramadan kali ini juga kian bertambah dengan kehadiran cucu pertamanya, Elara Mahakalila, buah cinta sang putri Adiba Kanza dan Egy Maulana Fikri. Bahkan sebagai nenek, Umi Pipik sampai menyiapkan satu kamar khusus untuk menyambut baby Elara. Apalagi sekarang ada cucu, jadi harus makin spesial. Makin spesial, makin rame. Saya sampai siapin satu kamar khusus buat cucu. Udah pernak-pernikin atau gimana tuh? Sampai direnovasi deh itu kamar, kan tadinya kamar kosong ya. Akhirnya kita cat, kita kasih sampai semua serba pink. Ya alhamdulillah seneng lah. Namanya juga punya ponakan pertama kan. Seneng banget. Terlepas dari siapnya Umi Pipik menyambut bulan Ramadan 1447 Hijriah hari ini, Umi Pipik juga dikenal luas sebagai sosok ustazah yang menjadi panutan hijrah bagi kalangan selebriti Indonesia. Ia dihormati karena keteguhan imannya, gaya berpakaian elegan meski bercadar, serta sikap bijak dalam menasihati tanpa menghakimi. Umi Pipik sendiri mulai terlihat mengenakan cadar atau niqab di penghujung tahun 2017 selepas melaksanakan ibadah umroh. Keputusan ini diambilnya sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya untuk menutup aurat secara lebih sempurna sebagai seorang muslimah. Dan inilah tausiah singkat dari Umi Pipik untuk pemirsa Silet menyambut datangnya hari pertama Ramadan 1447 Hijriah hari ini. Oh iya pastilah, Ramadan itu kan suasananya luar biasa ya, religius sekali.
Allah persiapkan surga buat kita 1 bulan loh, dibanding bulan-bulan lainnya dengan segala ujiannya. 1 bulan ini istilahnya mau yang anak kecil, mau muda, mau tua, semua lagi sekolah. Sekolahnya 1 bulan. Kurikulumnya menahan lapar, menahan haus. Nggak cuma nahan lapar haus saja, tapi nahan sabar, nahan nggak mencela orang lain. Jadi nggak apa-apa, udah nggak puasa ini kayak gitu. Jadi buat apa? Efek dari puasa itu kan menahan, menjaga. Saya Umi Pipik buat pemirsa Silet dimanapun berada, masuk bulan Ramadan. Semoga Allah berikan ketenangan hati dan semoga kita dikasih sehat afiat menjalankan ibadah Ramadan dengan ketenangan hati.